Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windila Smaida Siregar dari kelas 4A Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 1211122369. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi dari sosiolinguistik dan saya memilih materi mengenai pemertahanan bahasa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa subjudul mengenai materi. Yang pertama yaitu pengertian dari pemertahanan bahasa. Yang kedua, contoh dari pemertahanan bahasa. Yang ketiga, saya akan menyampaikan faktor-faktor penghambat dari pemertahanan bahasa itu sendiri. Pemertahanan bahasa dan pergeseran bahasa adalah dua gejala kebahasaan yang saling terkait. Kedua gejala bahasa ini juga tidak terlepas dari gejala kompetisi bahasa. Bahasa dikatakan mengalami pergeseran ketika suatu masyarakat mulai meninggalkan bahasa tradisionalnya atau bahasa daerah atau bahasa ibu. Apa sih pemertahanan bahasa? Pemertahanan bahasa merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok masyarakat untuk mempertahankan keberadaan bahasa daerahnya maupun bangsanya agar tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemertahanan bahasa juga didefinisikan sebagai utusan untuk tetap melanjutkan penggunaan bahasa secara kolektif oleh suatu komunitas atau seseorang yang telah menggunakan bahasa tersebut sebelumnya. Nah, terkait dengan hal ini, Kristal Suwandi 2014 berpendapat bahwa pemertahanan bahasa adalah upaya yang disengaja untuk mempertahankan suatu bahasa tertentu di suatu wilayah yang memiliki keberagaman bahasa dan budaya sebagai wujud diversitas kultural dalam rangka memelihara identitas etnis dan adaptabilitas sosial. Dengan kata lain, pemertahanan bahasa erat kaitannya dengan ranah yang berkaitan dengan pemilihan bahasa Rokan dalam Rianto 2016. Berikut ini adalah contoh pemertahanan bahasa. Yuk kita simak video berikut ini. Lagi apa kamu? Iki nyuwun ngetik review novel. Bini kayaknya ngeserang baca novel Juli. Nah ini tidak ketik reviewnya. Oh, lah itu isinya bagus nggak? Apik sih, isinya kayak orang ngubur cerita tokoh-tokohnya, tapi juga anak kata-kata karo puisi-puisi kayak gitu. Oh, aku pinjam ya ntar. Iya, apa sih baik lo. Nah, gue diserang novel apa? Aku sih kemarin baca novel Gadis Pantai. Oh, gue tapi orang isi novelnya. Bagus loh, itu tentang emansipasi wanita. Oh iya po, mau yang milih ya, yang juga kepengen baca. Boleh. Nah, dari video klip yang sudah ditayangkan tadi dapat kita lihat bahwa dalam percakapan tersebut terdapat pemertahanan bahasa, di mana ada satu pihak tetap mempertahankan menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerahnya, yaitu bahasa Jawa, dan di pihak lain menggunakan bahasa yang berlainan, yaitu bahasa Indonesia. Namun, percakapan di antara kedua belah pihak ini tetap bisa berjalan dan berlangsung dengan baik karena kedua belah pihak juga sudah memahami bahasa-bahasa tersebut. Faktor penghambat pemertahanan bahasa adalah yang pertama, perpindahan penduduk urbanisasi atau transmigrasi. Faktor ini didukung oleh pernyataan Cair dan Agustina 2004 mengungkapkan bahwa faktor pergeseran bahasa berkaitan dengan masalah penggunaan bahasa oleh seseorang penutur atau masyarakat penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari suatu masyarakat tutur ke masyarakat tutur yang lain. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Salah satu faktor ekonomi itu adalah adanya industrialisasi. Kemajuan ekonomi kadang-kadang mengangkat posisi sebuah bahasa menjadi bahasa yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sumarno dan Pranata. Bahasa Inggris misalnya menjadi minat banyak orang untuk menguasainya dan kalau perlu meninggalkan bahasa pertama atau bahasa daerahnya. Semakin maju sebuah perekonomian ini, seseorang dituntut untuk bisa menguasai beberapa bahasa yang dibutuhkan di industrialisasi, terutama yaitu bahasa Inggris.
bahasa ini akhirnya menjadi patokan atau syarat utama dalam sebuah pekerjaan, yaitu bisa menggunakan bahasa internasional. Yang ketiga, faktor pernikahan. Faktor pernikahan antar netis ini yang membawa akibat pada keberadaan dan keberlangsungan hidup bahasa ibu mereka. Bila sebuah keluarga berasal dari etnis yang sama, maka keluarga tersebut tidak akan sulit dalam menentukan bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.